yaitu yang paling mengenal ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Berarti yang jadi imam itu orang yang tua kealimannya, bukan yang tua hafalan dan jasadnya. Sudah begitu belum sama sholat? Belum ya? Berarti belum tahu sholat itu ngapain. Sholat itu taunya cuma niat, takbir, Fatihah, sampai ujungnya salah. Waalaikumsalam, itu ngapain itu? Orang sholat itu fasilitas dari Allah, bukan beban. Coba mulai sekarang memahami sholat itu bukan lagi tugas. Ya, sholat itu fasilitas terhubung kepada pencipta alam semesta. Namun masalahnya, seberapa dahsyat koneksi itu jawabannya sederhana, seberapa dahsyat kita dapat terhubung ke dalam diri. Mengenal sang diri ini menjadi mahar untuk merasakan bahwa sholat itu fasilitas tercepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang kita masuk ya kepada bagian setelahnya, ya, setelah beliau menyebutkan ternyata sholat itu amalan paling afdal karena gabungan zahir batin. Itu sebabnya tidak disebut sholat, hakikat sholat kalau dia sholat secara zahir tapi batinnya lalai. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sholat. Itu belum disebut sholat. Itu hanya orang yang kegeeran, yang sok-sokan merasa sholat. Beda? Beda sekali ya. Wa min dzalika, jadi kata beliau, sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki dan guru-guru saya yang merupakan murid-murid beliau dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Qur'an mawqifilahimul dhalin. Amin. Wa min dzalika anna as-salata fiha ittikhadhu ahdin 'inda Allah bidukhulil jannah. Salat itu adalah mengambil perjanjian di sisi Allah. Perjanjian apa? Satu perjanjian yang pernah Allah buat. Siapa yang melaksanakan menunaikan janji ini, nama dia diabadikan di surga. Bidukhulil jannah. Orang masuk surga mesti namanya ada di surga. Orang mau naik pesawat mesti namanya ada di daftar tiket pesawat. Ya, masalahnya nama kita sudah ada belum di sana? Dan nama yang mana? Nah, itu masalahnya. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ubadah ini sahabat Sayyidina Ali, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan, Allah sederhanakan untuk hambanya, maka faman jaa bihinna, siapa yang melaksanakannya, walam yudayyi' minhunna, dan tidak menyia-nyiakannya syai'an sedikit pun, istighfafan karena melalaikannya, kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka Allah berjanji kepadanya dia pasti masuk surga. Ya. Kita kan pengen masuk surga tuh. Kita, Bapak Ibu, kalau sudah belajar bab rohani, kita ingin masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga kita ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingin masuk surga karena di puncak surga yang bernama Al-Firdaus nanti diizinkan memandang Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau bukan karena itu, kalau cuma karena punya beristrikan 70 sekian, makan minum yang banyak, khamar cukup di dunia. Orang bisa punya pasangan di dunia. Saya dengar ada seorang tua sesepuh di Bangka punya istri 70. 70. Wallahu alam gimana ceritanya. Ya, saya dengar ada seorang wali yang aneh di Jambi sudah meninggal punya istri 99. Ya mungkin dia 44 atau gimana saya nggak tahu. Tapi banyak sekali. Jadi kalau cuma sekedar mendapatkan pasangan di dunia boleh dengan cara yang tentu sudah ditentukan. Tapi kita masuk surga bukan untuk itu. Kalau cuma surga itu surga syahwat, di sini ada. Ya. Kita masuk surga karena bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya ingin luruskan orang yang belajar tasawuf tapi nggak belajar akidah dengan baik. Apa kata kawan kita yang belajar tasawuf tapi tidak belajar akidah? Gak usah harap-harap surga. Maksudnya apa? Gak ada, surga gak ada. Langsung ke Allah. Nah ini orang gak paham. Bahwa mau ketemu Allah di mana? Surga. Ini yang dilupakan orang awam masuk surga karena syahwat. Tapi orang yang kenal Allah masuk surga karena ru'yat, karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda motif kita masuk surga dengan orang awam. Nah, maka teman-teman walaupun tidak bisa baca kitab tapi dalam bab ini jangan sampai jadi orang awam. Ya, udah ngaji sekian tahun kok masih awam. Ya. Dan jangan ngomong gini, saya mau alaf, kapan mau alafnya? 13 tahun lalu. Saya mau alaf, kapan mau alafnya? Tahun 86, sama lahir aja mas saya berarti cuma. Enggak begitu orang menyebut dirinya. Mau alaf itu kemarin kita masuk Islam baru kita sebut kita mau alaf. Ya. Mohon maaf kalau ada yang mau alaf. Tinggalkan istilah itu, katakan saya muslim, belajar. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengisahkan kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu sab'atu nafar. Satu kali Nabi lagi keluar ke tempat kami nongkrong. Nabi ini ternyata nggak gaptek, nggak kuper juga. Nabi itu suka juga nongkrong-nongkrong gitu ya. Ngopi-ngopi lah kalau sekarang ya. Cuma dulu nggak ada kopi. Kopi itu ulama habaib Yaman yang mengenalkannya, mempopulerkannya di kalangan santri. Dibawalah ke Mekah. Akhirnya orang Mekah suka juga ngopi. Ya. Entah dari situ, entah dari mana istilah Arabica, wallahu a'lam. Mungkin dari situ. Itu sebabnya Abah Gurus Kumpul itu menukil tentang kopi itu dipandang oleh sebagian orang berlebihan. Saya katakan tidak, itu beneran. Bahwa ada seorang habib di Yaman sana mengatakan orang kalau masih minum kopi dan ada aroma kopi itu malaikat bersama dia. Maksudnya kopi itu harum atau tidak? Harum nggak? Kopi itu bisa bikin keringat harum juga. Cuma jangan berlebihan gitu. Masa minum kopi doang, nah, nanti ada lagi yang cair, hancur di badannya nanti. Nabi SAW suka kharaja alaina. Mendatangi sahabat-sahabat yang sedang ngumpul. Lalu Nabi tanya. Jadi Nabi datang pun bukan sekedar mau nongkrong, bukan karena si kopinya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita nongkrong di kafe karena sekedar ngafe atau ada yang diobrolin? Yang diobrolin cuma kemasannya itu kopi, tempatnya nyaman. Sebenarnya bukan itu yang dicari. Kita lagi cari situasi, cari suasana yang bisa membuat hati kita agak fokus atau rileks. Benar nggak? Jadi kalau teman-teman ini ada yang punya usaha kopi, nggak cukup kopi itu enak, mesti tempatnya juga sesuai dengan namanya. Ya. Dan Indonesia negeri yang paling banyak kopinya, tapi kok kopi yang paling mahal bukan merek kita, yang punya kafenya. Betul nggak? Ya semoga nanti ada orang-orang dari kita yang punya kafe-kafe ini yang
membuat orang nyaman di situ, dan dia jadikan itu bagian dari perjuangan dia. Ya, amin. Ya, ini Rabbal Alamin. Ma'ajir sakum, Nabi nanya, apa yang membuat kamu nongkrong-nongkrong di sini? Ya. Lalu para sahabat menjawab, jalasna nantazir as-salat. Wahai baginda Rasulullah, kami duduk di sini untuk menunggu sholat. Kami nongkrong, bukan sekedar nongkrong, tapi kami duduk-duduk ini nunggu waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan. Lalu Nabi terdiam sejenak, thumma aqbala alaina, lalu menghadap kepada kami. Faqala, hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Ternyata Nabi keluar dari kamarnya sekedar menemui sahabat karena mendengar Allah berkalam. Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW? Ya. Nabi nanya dulu, kamu tahu nggak Allah berbicara apa tentang kamu? Lalu kami jawab, la, fa inna rabbakum yaqul, Allah berkalam, man shalla salata li waqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falahu 'alaihi 'ahdun an udkhilahu jannah. Siapa yang menunaikan salat dan menjaga waktunya tepat waktu, falahu 'alaihi 'ahdun, maka dia telah mengambil janjiku, dia pasti masuk surga. Sudah begitu belum sama sholat? Belum ya? Berarti belum tahu sholat itu ngapain. Sholat itu taunya cuma niat, takbir, Fatihah, sampai ujungnya Assalamualaikum. Itu ngapain itu? Orang sholat itu ngapain? Niat, takbir, Fatihah, itu ngapain namanya? Baca-baca ya, baca hafalannya. Hafalannya dikit juga paling kuliah kulhu, alakumut takatsur, alam nasyra. Enggak juga kita setoran hafalan. Ngapain sholat itu? Apa yang dilakukan seorang di dalam sholatnya? Maka kita loncat sedikit ya, di halaman 63 bagian bawah, anna sholata silatul abdi bi rabbih tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbih azza wa jalla. Sholat itu silat. Kata silat diambil dari ini. Yang bikin silat kan kiai di Sumatera, di Jawa, bikin namanya nyambung hati dengan Allah, lalu diturunkan dalam bentuk gerak, jurus, dan kuda-kuda. Disebut silat. Maka silat itu ada silat yang cuma jurus, zahir, ada yang silat hakiki, yaitu terhubungnya gerak hati kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, la fa'ila illallah, tiada gerakku kecuali digerakkan Allah. Itu baru namanya pesilat sejati. Jadi, ini mohon maaf, saya tidak mau menggurui para jawara, tapi kalau ada di antara antum ini jawara, ente belum jawara kalau belum fana dalam fi'il perbuatannya Allah. Belum mengatakan, belum merasakan gerakku ini adalah geraknya Allah. Tiadalah gerakku kecuali digerakkan Allah. Jadi kita tiadakan gerak kita, lalu kita nyatakan bahwa Allah yang bergerak. Bukan berarti kita salah, lalu Allah yang salahin, bukan. Kalau Allah yang bergerak, kalah atau menang? Sempurna atau kurang? Nah, kalau kita geraknya kurang, berarti kita belum fana, belum lebur dalam cinta fiilnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi itu dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Itu maksudnya apa? Dia kalau nebas, bukan dirinya lagi yang nebas. Itu sudah Allah yang bekerja. Maka Sayyidina Hamzah, satu orang bisa melawan 5 orang, dan itu kuat. Antum kuat nggak? Satu orang lawan 5, dan itu kalah semua. Itu Sayyidina Hamzah. Ya. Maka disebut di sini, as-salat, anna-salat fiha silatul abdi bi rabbih. Salat itu adalah silat. Silat artinya penghubung antara si hamba dengan Tuhannya. Ya. Antara kekasih dengan yang dikasihinya. Tarfa'ul hujuba bainal musalli. Nah, kenapa sholat itu kemudian dimulai tangannya diangkat? Itu namanya proses mengangkat hijab. Penghalang antara kita dan Allah itu apa? Kita merasa diri kita besar.
Maka sholat itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kecilkan diri, barulah terasa besarnya Allah di situ. Seseorang hamba baru sah namanya bertawajuh, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis, innal abda idza qama fis shalah futihat lahul jinan. Seorang hamba kalau sholat, itu kalau azan yang dibuka pintu langit. Kalau sholat yang dibuka pintu surga. Lebih canggih mana? Maka banyak ulama berbeda pendapat dulu. Lebih afdol muazzin atau imam? Jawabannya ini. Muazzin membuat langit terbuka, kalau imam takbir dia membuat surga terbuka. Jadi lebih tinggi mana? Tetap lebih tinggi imam. Berarti imam sembarangan orang enggak? Enggak. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, dalam Tasbitul Fuad, ya meskipun di antara anak-anak kami, remaja kami banyak yang hafiz Quran, tapi kami tidak yuqaddimuhu fis shalah, tidak menjadikan dia imam. Kenapa? Yang imam mesti yang kenal Allah, bukan orang yang hafal kalam Allah. Kenal Allah, bukan hafal. Kalau cuma hafal, burung beo bisa. YouTube juga hafal. YouTube 30 juz ada nggak? Ada, Pak. Orangnya kenal, bukan tua, sorry. Jangan sok-sokan sok tua. Emang antum kalau tua terus berhak jadi imam? Tua-tuaan lah. Nggak ada urusannya tua. Ya. Ketika Nabi SAW menyebut tua, itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Ada satu angkatan sahabat umurnya berbeda, tapi Islamnya sama. Hafalannya sama. Lalu ada perdebatan di kalangan sahabat. Siapa yang jadi imam? Nabi bilang, yang duluan Islam. Terus mereka sama Islamnya. Ya sudah, yang hafalnya paling bagus. Yang paling banyak. Ternyata hafalnya sama semua. Terakhir, jadi opsi terakhir, akbaruhum sinnan. Yang paling tua jasadnya, biologisnya. Terlihat kesalahpahaman kita hari ini bahwa yang imam mesti orang tua. Benar. Yang disuruh jadi imam, kata Nabi SAW, aqra'uhum. Satu riwayat yang paling aqra'. Aqra' itu ajma'. Nah, mampu mengumpulkan ayat antara zahir dan batinnya. Dan yang kedua, a'lamuhum bi kitabillah. Begitu riwayatnya. Yaitu yang paling mengenal ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Berarti yang jadi imam itu orang yang tua kealimannya, bukan yang tua hafalan dan jasadnya. Bukan. Ya. Mohon maaf. Kebanyakan kita masih terjebak dengan omongan tua-tua. Ya. Akhirnya banyak masjid yang imamin orang tua yang tidak pernah belajar tajwid. Betul nggak? Baca Fatihahnya salah, gimana yang lain mau benar? Baca Fatihahnya udah salah. Yang sering sholat di awal waktu banyak, banyak nggak? Atau senangnya di akhir waktu? Nah, dua-duanya, tiga-tiganya, pertengahan waktu itu ada dalilnya semua. Al-waktul awal, ya, waktu pertama, ridwanullah, itu keridhaan Allah. Wal akhir afullah, orang yang sholatnya agak di akhir, insya Allah masih dapat maaf dari Allah. Ya, pilih mana? Dapat ridho atau maaf? Beda gak? Orang yang diridhoi, mau dia apa dikasih. Kalau orang yang dimaafkan, tunggu dulu. Apa yang dia mau, belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah itu yang maha sempurna tetap saja memamerkan sholatnya seorang hamba kepada malaikat di langit. Ya, ada satu riwayat di sini masih halaman 63 ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum."
bergantian kepada kamu para malaikat, yaitu malaikatun bil lail wala malaikatun bin nahar, yaitu malaikat siang dan malam. Itu malaikat yang datang tadi malam, itu dia naik ke atas, dan ke atas lamanya 500 tahun. Jadi dia nggak turun-turun lagi. Makanya subuh tadi disebut masyhuda. Ya. Bacaan subuh tadi itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat yang perjalanannya 500 tahun turun, nunggu kita sehari, lalu 500 tahun naik. Lama atau sebentar itu? Lama sekali. Maka malaikat yang naik itu, dia nggak turun lagi. Jadi yang turun itu malaikat yang naik. Malaikat yang sudah naik melapor, dia tugasnya selesai, nanti muncul malaikat yang baru. Kalau anak manusia, jadi ada bayi lahir, itu setan lahir, Pak. Tapi tenang, Allah ciptakan juga di saat yang sama malaikat. Bahkan tidak hanya itu lahir jasad. Kelahiran kolbu, kelahiran batiniah sendiri itu lahir kembali, itu Allah ciptakan malaikat rahmat di situ. Yang tak terhingga jumlahnya. Yajtami'una fi salati subhi wa salati asar. Kapan malaikat muta'aqibah yang shift pagi sore itu mereka berkumpul? Jadi mereka yang mau balik itu baliknya sore, yang sudah datang nyampainya asar. Jadi waktu asar nanti dan waktu subuh. Jadi subuh itu ada yang turun juga, ada yang naik. Itu mereka ketemu. Jadi yaltaquna fi zamanain, mereka ketemu di dua waktu, subuh dan asar. Maka orang-orang yang kumpul, yang bangun di jam-jam itu, nama dia tidaklah masyhur di bumi, tapi nama dia masyhur di langit. Jadi mau viral di langit? Mau viral di langit? Hidupkan subuh dan asar. Ya. Yang paling berat itu asar, bukan subuh. Asar itu masa kita capek pulang kerja. Kalau subuh kita seger, bangun tidur seger. Ya. Kecuali antum sama aja ya, ada yang sama aja. Ya, berarti memang lagi sholat itu masih beban. Sholat itu belum menjadi hadiah. Ya. Summa ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ketika ada yang naik, nah, ini malaikat tadi nih malam kan naik subuh. Ketika sampai di hadirat Allah, jadi Allah itu bukan bertempat di langit, tapi Allah itu punya satu si makhligai untuk malaikat disebut hadiratul malakut. Hadiratul malakut itu tempat para malaikat bersemayam di langit. Di situ Allah bertanya, wahai para malaikatku, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Kira-kira antum tadi dijawabnya gimana tuh? Salat subuh ya? Alhamdulillah. Bahkan malaikat lanjut, setelah mereka subuh, ya Allah, malaikat taklim membicarakan engkau, membaca ayat-ayat engkau. Ya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sholat, dan kami datang kepada mereka sholat. Jadi sore kami datang, mereka sholat. Kami tinggalkan mereka subuh, mereka lagi sholat. Atau sebaliknya, sore kami datang, ya Allah, mereka main handphone. Pagi kami tinggalkan, mereka juga masih main handphone. Gitu kah? Kira-kira Allah begitu? Dengar gimana tuh? Rasulullah nanya juga. Ini kan hanya riwayat mengenai tentang malaikat dan Allah. Rasulullah juga nanya, Bapak Ibu. Umatku lagi ngapain? Nanti malaikat bilang, wahai Rasulullah, ini aku, malaikat Zayyarah, tugasku menyampaikan salam umatmu. Dia bangun tidur sholawat, masuk rumah sholawat, naik kendaraan sholawat, mau ngapa-ngapain sholawat. Nabi kemudian tersenyum.
Itu malaikat, namanya malaikat sayyarah. Malaikat yang namanya kalau bahasa Arab artinya malaikat mobil. Tapi ini bukan mobil, ini malaikat cahaya. Jadi dia cepat sekali melaporkan salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara saudariku yang bukan Allah, kalau kita kerja di satu institusi, kita punya atasan. Senang nggak cari perhatian atasan? Ya, ingin berbuat, lalu program yang berhasil itu dianggap sebagai keberhasilan kita, benar nggak? Betul? Ya, yang pernah kerja kan? Atau ini pada pengangguran semua? Atau pada ngantuk semua ini? Kita ingin cari perhatian orang di atas kita. Gak usah jauh-jauh anak kecil. Anak-anak, dia mau bikin sesuatu, dia ingin nunjukin loh ke orang tuanya. Gitu. Tunjukin ya. Nah, si bapak ibunya sibuk nonton sama main handphone. Rasanya nggak asik ketika nggak diperhatikan. Tapi ternyata Allah maha memperhatikan. Dan ini, Allah itu selalu nanya. Padahal wahuwa a'lam, sedangkan dia maha tahu. Jadi Allah itu maha tahu, tapi masih nanya. Jadi tugas malaikat melaporkan, walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Ya. Ketika kita sholat, maka rohani orang itu justru melewati hadrohnya malaikat. Namanya hadratu rabbil arbab. Hadirat Allah. Nah, ini coba kita baca ya. Wa min dzalika, dan di antara rahasia sholat itu, kekhususan sholat umat Nabi Muhammad SAW, fiha al-iqtirabu min hadrati rabbil arbab. Ini perhatikan. Melihat sesuatu dengan dekat dengan sesuatu itu beda nggak? Melihat, mungkin Bapak Ibu senang seorang artis atau tokoh politik misalnya, melihat dia dengan mendekat kepadanya beda nggak? Beda? Ya. Itu kenapa kita kalau ketemu guru kita, orang-orang yang kita suka, artis yang kita idolakan, kita nggak hanya pengen lihat dia. Setelah melihat, kita ingin abadikan dengan berfoto. Bid'ah zaman now. Ya, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sahabat ada nggak begitu? Rasulullah nggak ada ya. Para sahabat menyimpan capture fotonya di kolbunya. Disimpannya di kolbunya, disimpan di dalam khayalnya. Maka kemanapun Sayyidina Abu Hurairah memandang, yang dia pertama lihat itu nur Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Hurairah. Dia mau makan, mau minum, yang terbayang Nabi dulu. Dia teringat gimana cara Nabi makan. Itu. Sayyidina Abu Hurairah ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jal wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu dia di dalam sholat, dan sholat itu ada lagi yang lebih dekat, yaitu sujudnya. Maka ada ayat di surat Al-Alaq ayat 19, ujung Iqra ujungnya apa? Wasjud waqtarib. Dulu Nabi awal-awal baca ayat ini sujud sujadah, tapi belakangan tidak diamalkan oleh para imam. Kecuali 1-2 imam. Wasjud, sujudlah kamu, waqtarib. Nah, kalau saya menerjemahkan bukan mendekatlah. Sujudlah kamu, niscaya kamu didekatkan kepadaku. Gitu. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, kenapa sujud itu terdekat? Seandainya Allah itu di langit, di aras, maka orang yang di gunung lebih dekat daripada kita. Jadi yang tinggal di apartemen lantai 30 itu lebih dekat kepada Allah. Betul nggak? Itu perkataan Ibnu Taimiyah yang paling aneh, yang digelari Syekhul Islam mengatakan itu. Maka ulama di zamannya kemudian menyidang beliau, lalu
Jawabannya nggak memuaskan, akhirnya masuk penjara. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang sholat di atas gunung itu lebih dekat kepada Allah daripada yang sholat di bawah gunung. Itu ada apa di kitabnya? Aneh ya tuh. Berarti dia terjebak kepada Allah materi. Allah itu bertempat di suatu tempat, berarah. Ya, semoga Allah mengampuni Ibnu Taimiyah dan mengampuni pengikut-pengikutnya. Usah kemudian kita bilang, oh mereka nggak Islam. Ya. Mereka keliru dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang istawa, tentang Allah bersemayam. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu saya 2018, 19, oh itu jadi bahan olok-olokan kita itu. Ya, hari gini Allah di langit, nah, itu gitu jadinya ya. Kalau sekarang kita nggak begitu, kita malah mikir, ya Allah, sampai segitunya kekeliruan menafsirkan ayat itu berefek kepada seorang yang namanya Imam Ibnu Taimiyah. Selevel Ibnu Taimiyah bisa terjebak kepada mematerikan Allah, apalagi pengikutnya. Nah, jalan keluarnya bukan untuk buat debat terbuka dengan Wahabi. Enggak. Jalan keluarnya kita memohon ampun untuk diri kita dan untuk mereka. Jangan-jangan selama ini kita bermuamalah dengan mereka tidak benar juga. Ya, meskipun depan masjid itu Habib sudah ada tulisan Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan berarti Wahabi nggak boleh sholat di sini toh. Syiah bukan, tetap boleh sholat. Ini hanya menyebutkan manhaj masjid ini apa gitu. Dan itu keberanian yang mesti ada di banyak masjid. Karena banyak masjid di Jakarta sudah hilang, bangunannya masih ada. Bangunannya masih bagus, masjidnya udah hilang, paham nggak? Masjidnya dicolong, Pak. Fa'aktsir doa, karena posisi paling dekat hamba dengan Allah itu sujud. Jadi kalau sujud jangan cepat-cepat. Fa'aktsiru ad-doa, banyak-banyaklah menyeru Allah, memanggil Allah. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam nggak usah juga lama-lama, ya, nanti jamaahnya pingsan. Ya, kalau lama-lama kepala di bawah bisa pingsan ya, karena darahnya ke bawah semua tuh. Ya. Darah ini mesti ngalir ke otak, tapi nggak boleh berlebihan. Ya. Kecuali mau jadi atlet, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Baik. Wa inna makana fi sujud qurbun khas lima fihi min mahdi dhullil ubudiyah li maqami izzatir rububiyah. Kenapa sujud itu paling dekat? Karena di saat itu si hamba menghinakan dirinya sehina-hinanya, meniadakan dirinya setiada-tiadanya. Disitulah dia merasakan Allah itu eksis dan ada. Karena yang mampu merasakan Allah itu Allah juga. Maka jika kita tidak meniadakan diri, maka nur rububiyah Allah itu tidak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat merasakan nur ilahiyahnya. Nah, ini coba lihat. Yang merasakan nur ilahiyah Allah siapa? Nur rububiyah Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, gimana caranya? Nolkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapannya, baru engkau diberikan rasa itu. Itu sebabnya semua zikir setelah syahadat pembukaannya istighfar. Karena istighfar itu menghinakan diri dan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam tidak ada pengakuan dosa kepada ustadz. Ya. Tidak ada namanya pengakuan dosa kepada kiai. Meskipun di agama lain ada, itu urusan mereka. Di kita pengakuan dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalik, di antara kelebihan sholat yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW, kalau tadi dekat, orang kalau dekat, apa yang bisa terjadi setelah itu? Bukan selfie, bukan foto. Apa yang terjadi kalau orang dekat? Bisa menyapa. Tidak hanya menyapa, bisa berdialog. Bisa berdialog, kalau sudah dekat bisa berdialog. Karena Allah itu tidak fisik, maka yang dapat berkoneksi dengan Allah itu nur rububiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tapi ruh itu bukan Tuhan. Ruh itu dia pengejawantahan sifat-sifat Allah yang ada pada ruh. Makanya janin itu nggak bisa melihat sampai ruh ditiup. Berarti ruh ini
Itulah yang melihat. Orang meninggal, mata masih ada nggak? Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena ruhnya sudah dicabut. Jadi sebenarnya yang melihat bukan mata ini, bukan telinga ini. Jadi walaupun secara fisik Bapak Ibu tubuh ini yang datang, tapi yang menyuruh datang bukan tubuh ini. Yang lagi dengar bukan telinga itu. Itu yang sedang mendengar ruh. Itulah sir rububiyahnya Allah. Tapi ingat, ini akidah Ahlussunnah yang menjadi panduan orang bertasawuf. Tapi banyak orang lupa di sini. Kekeliruan dalam belajar ilmu hakikat. Ya, keracunan hakikat namanya. Ada satu ungkapan, ana sirullah wa ana sirullah wa huwa sirri. Ya, wa ana sirrul insan. Ya. Manusia itu sir aku, sir Allah, sedangkan aku sirnya manusia. Perhatikan. Allah menyebut aku rahasianya manusia, manusia rahasia aku. Kalimatnya bukan aku adalah insan, bukan. Kalimatnya apa? Aku rahasianya insan, bukan insan. Aku rahasia manusia, bukan manusia. Manusia rahasiaku, bukan manusia adalah aku. Hati-hati yang belajar ilmu tasawuf hari ini, orang lewat YouTube banyak sekali. Tapi ternyata si ustadznya nggak ngerti bahasa Arab. Bisa nulis bahasa Arab tapi salah-salah. Dan menerjemah bahasa Arabnya keliru. Akhirnya berhakikat tentang Allahnya keliru. Dan ini sudah mulai kita lihat hari ini banyak sekali. Ya. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah dekat, bisa menyapa, bisa bersalaman. Kalau kita ketemu orang fisik. Kalau ke Allah, jangan dikira Allah itu galak. Yang kita bayangkan Allah galak, benar. Yang antum bayangkan selalu Allah itu pengancam neraka, suka marah-marah kalau nggak sholat. Selalu itu yang diajarin sama orang tua. Ya, ini banyak orang tua yang hadir pagi ini. Tolong ajarkan anak bukan lagi Allah yang maha mengancam, tapi Allah yang maha rahman, maha rahim. Coba lihat, semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu, surat Baraqah, Taubah, ditutup tetap dengan wabil mu'minina raufur rahim. Lalu, karena Allah begitu, kenapa kita nggak meniru yang itu? Kenapa anak-anak yang kemudian kita dulu pernah anak-anak, apa-apa kemudian diancam? Hasilnya, beragama itu takut dan tegang. Betul ya? Dan hasilnya lagi apa? Khotbah-khotbah isinya menegangkan semua. Ya. Padahal khotbah kajian itu harusnya syahdu di dalam qalbu. Karena itu membuat kita bisa terkondisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nggak sedih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lapor, saya kalau nggak bisa tidur terus dengerin kajian dia. Gitu. Saya nggak sedih Pak, saya malah senang. Oh berarti Allah izinkan kajian saya, bikin suara yang Allah berikan ini suara dari Allah, bukan dari ciptaan Bapak Ibu saya. Ilmunya ilmu milik Allah, bukan ilmu saya. Allah izinkan mengantarkan tidur seseorang. Seandainya orang itu mati lagi tidur, dia mati dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ilmu psikologi, orang nggak bisa tidur kecuali gelombang otaknya mulai tenang. Semoga Allah jadikan suara ini menenangkan. Tapi jangan tidur di depan saya. An Anas ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini rahasia salat. Innal mu'mina idza kana fi shalah, orang beriman itu kalau salat, fa innama yunaji rabbah. Dia sedang berbisik-bisik manja dengan Allah. Yunaji, naja, yunaji, munajatan, manja, itu satu akar kata sebenarnya. Manja itu tempat melepaskan beban-beban hati. Itu namanya bermanja-manja. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Ya, naja. Maka bermunajat dikembalikan ke bahasa asalnya, itu berbisik-bisik mesra dengan Allah SWT.
Tapi kebanyakan kita memahami munajat itu cuma minta-minta. Saya lagi butuh, saya minta. Saya lagi perlu, saya minta. Jadi kita ke Allah itu cuma sebatas perlu. Di luar keperluan itu kita gak datang ke Allah dan gak bermanja-manja kepada Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu khusus, punya pasangan itu hanya sekedar mohon maaf, hubungan seksual, nafkah, duit, atau juga pengen dibersamai, ditemenin makan, ditemenin ngobrol, itu nggak? Bener? Atau sekedar pengen dapat suami yang menafkahi, matre namanya, atau hanya sekedar biologis, itu namanya budak syahwat. Bukan, saya yakin itu perlu semua. Tapi ada yang lebih perlu, yaitu teman hidup. Betul nggak? Ya, teman ngobrol gitu. Ya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini. Meskipun Allah tidak fisik, tapi kalau sholat menghadapnya ke mana? Ke depan. Maka sebagai adab simbolis, orang Arab dulu itu kalau mereka meludah, itu meludahnya di masjid. Sekarang ada yang berani udah di masjid? Ya, mereka mudah di masjid. Mereka mudah ke depan. Gitu. Jadi Nabi itu sering kerja bakti sekedar bersihin ludah Arab Badui di tembok masjid. Itu kerja Nabi itu. Tiap hari ngecek, berarti ada Arab Badui di saf pertama gitu. Yang nggak berani Arab Badui duduk cuma di belakang imam langsung. Orang udah tahu itu bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, bab Ali. Gak ada yang berani duduk di situ. Ya. Kecuali mereka sakit. Jadi kalau Sayyidina Ali nggak datang sholat langsung ketahuan. Maka satu kali Sayyidina Ali nggak datang. Ditanya, Aina Ali? Mana mantuku Ali? Masa mantu Rasulullah nggak sholat berjamaah di masjid? Apa jawaban sahabat ya Rasulullah? Ishtaka Aina. Matanya sakit. Langsung Nabi jenguk. Nabi nggak marah-marah. Ya. Nabi nggak bilang raka ini. Pantas ini jadi mantu aneh. Nggak begitu. Nabi malah apa? Nabi salami, Nabi tanya. Orang sakit tuh pengen ditanya. Jadi salah satu cara Allah berkalam kepada si hambanya itu lewat ada orang yang menjenguknya. Nah, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah Ta'ala? Hadis Qudsi. Ya abdi, wahai hambaku, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Nanyalah si hamba. Ya Allah, engkau kan Tuhan. Tidak mungkin sakit. Apa jawaban Allah Ta'ala? Maridu abdi falam ta'udni. Hambaku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Jadi menjenguk si hamba yang sakit itu menumbuhkan ada perasaan empati, gak hanya simpati. Betul nggak? Kasihan nggak ngeliat orang sakit? Di saat kasihan, itulah saat kita sedang mengekspresikan Rahman Rahimnya Allah SWT. Lau udtahu lawajadtani indahu, wahai hamba, jika engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, engkau sedang menjengukku. Lawajadtani indahu, engkau akan temui aku di sana. Apa yang ditemui? Rahman Rahimnya Allah SWT. Jangan GR terus ngomong gini, saya ini kalau dapat ilham tentang orang mati, pasti mati. Bangga dia. Ya, emang kamu siapa? Ya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu yang asik dengan ilham-ilham sampah itu ya, mohon maaf. Orang itu mati karena kita dapat ilham atau karena Allah menakdirkan dia mati? Nih, 02 menang nih. Ya. Itu karena ada wali mengatakan, saya dapat ilham, Siano menang. Siano menang itu karena ilham si wali atau karena kehendak Allah? Kita sering kejebak, sering takjub. Ini yang disebut muhlikat, yang membuat seorang hamba itu amalnya binasa, dirinya binasa, ketika dia yu'jib, ya, dia takjub kepada dirinya, amalnya, ilmunya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Yang boleh itu menceritakan nikmat Allah karena dia dari Allah, bukan karena itu ada pada kita. Ya. Ini bagian terakhir barangkali ya.
Jadi ketika kita sholat, batuk, Bapak kalau batuk tutup tangannya. Karena kita sedang menghadap ke Allah. Ya. Batuk ke bawah. Karena kalau ke kiri ada orang juga. Ya. Benar nggak? Nah, dalam hadis ini menarik. Sebelah kananmu malaikat, sebelah kirimu syaitan atau jin. Nah ini ungkapan majazi sebenarnya, bukan hakiki. Karena malaikat ada kiri kanan kita. Jin, setan juga ada kiri kanan kita. Ya. Nah, sebagai penutupnya apa? Anna salata fiha tawajjuh wal ikbal ala Allah. Salat itu adalah tawajjuh. Tawajjuh itu artinya menghadapkan ruh kolbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh dan ikbal ini dua sinonim. Kita sering menyebut kasih nama orang Iqbal ya. Tapi nggak ada kan nama orang Tawajjuh. Nama orang Tawajjuh nggak? Nggak ada ya. Tapi sering kita dengar nama orang Muhammad Iqbal. Itu nama filsuf di Pakistan ya, filsuf Muslim. Jadi Iqbal itu hati menghadap kepada Allah. Lawan dari Tawajjuh dan Iqbal itu adalah i'rad wal idbar. Al-i'rad wal idbar. Berpalingnya hati kepada Allah, dari Allah menghadap dunia. Oleh karenanya, ini asrar daripada baca doa iftitah yang ada kalimat wajjahtu. Wajjahtu itu betul-betul membuat seseorang kolbunya berhadap kepada yang membolak-balik kolbu. Nah, Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi, fa inna Allah qibla wajhihi idza shalla." Jika kalian sholat, jangan meludah ke depan, alah wajahnya. Fa inna Allah, perhatikan ini, sesungguhnya Allah qibla wajhihi, di arah tatapan wajahnya, idza shalla, jika dia sholat. Berarti kalau orang sholat, hadapan wajah dia langsung nurullah ada di situ. Tapi kalau dia selesai sholat, nurullah ini kemudian tidak lagi disebut simbolnya di depan. Oke? Wajahnya. Fa innallaha qibala wajhihi. Nah, maka yang dapat menatap wajah Allah itu juga hanya wajah Allah. Karena kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa kecuali hanya wajah Allah yang menunjukkan kemuliaan wajahnya. Gitu caranya. Jadi bagaimana cara menghadapkan wajah kita kepada Allah? Hinakan wajah ini di hadapannya, maka Allah akan muliakan wajah kita. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu beberapa kelebihan sholat. Nanti masih banyak lagi, termasuk tadi yang saya tanyakan, emang sholat ngapain sih? Ya. Oh, baca-baca Fatihah itu ngapain? Apa sebenarnya yang ada di Fatihah? Nah, insya Allah di pengajian ba'da Ramadan, insya Allah nanti kita bahas lanjutan kitab ini. Jadi ini sekaligus tawakufan, dan seandainya umur kita masih panjang, semoga masih dipanjangkan Allah dalam kebaikan, kita lanjutkan pada insya Allah. Jika tidak, ya semoga Allah ridho dan kita saling melepas memaafkan. Dan ada tanya jawab? Ya, coba dibantu. Oke, langsung pertanyaan. Satu ibu, satu bapak, satu ibu deh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Iqbal. Oh, namanya Muhammad. Bener-bener. Jodoh bener. Ya. Ya, biasa. Saya ada dua pertanyaan. Tidak panjang. Yang pertama, apa sih syaratnya kita itu untuk belajar bersama? Karena ini adalah tinggi
tasawuf dari mana tidak harus belajar, tidak Ya. langsung ke katanya itu tidak langsung naik ke atas dari bawah. Yang kedua, saya punya rekan itu yang rekan itu. Saya tidak sebutkan rekannya, tetapi Aneh. Masalah sholat itu dia tidak mau sholatnya di masjid berjamaah. Alasan kalau sholat di masjid tidak musuh, tapi di rumah musuh lebih baik sholat itu. Nah ini mohon presiden sebagai tertarik. Baik. Terima kasih. Baik. Saya mau maafin. Assalamualaikum. Ternyata sang Iqbalnya datang. Apa syarat belajar tasawuf? Tasawuf itu ada menunya. Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf irfani, ma'rifat. Kalau tasawuf akhlak, itu buah dari orang bermakrifat. Maka sebenarnya tidak ada syarat tertentu untuk belajar tasawuf. Yang ada cuma punya diri. Bawalah kepada Allah, itu syaratnya. Oh, nanti akidah harus benar dulu. Emang siapa sih akidahnya sudah benar langsung belajar tasawuf? Saya sederhana, tasawuf itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasawuf kulluhu akhlaq. Semua tasawuf itu akhlak. Itu yang disebut tasawuf akhlaki. Dan akhlak itu nggak mungkin muncul akhlak mulia kalau orang nggak kenal dia sedang berhadapan dengan siapa. Maka saya menentang pemisahan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi. Itu pembagian orang di kampus. Masa ustadz ikut-ikutan? Masa mursyid ikut-ikutan? Kalau ngikuti ulama tasawuf, ada namanya mubtadi, mutawassit, muntahi. Pemula, menengah, advance. Musta'id, murid, wasil. Itu istilah-istilahnya. Jadi nggak ada istilah tasawuf falsafi, tasawuf sunni, itu istilah orang barat. Kiblat kita bukan barat. Tasawuf, yang ahli tasawuf, mursyid. Maka saya mengambil pengistilahan dari mursyid. Dan kita di buku, coba cari buku saya, Sufi Nusantara. Teologi Sufi Nusantara. Ya, baru dicetak. Ya. Di situ di bab 2 kita kemudian mengupas tuntas tentang bahwa pembagian tasawuf falsafi, tasawuf sunni itu tidak benar. Ya, itu tidak tepat. Karena orang yang disebut akhlaki kadang lebih falsafi daripada yang falsafi. Selalu Imam Ghazali yang dijadikan akhlaki, padahal Imam Ghazali itu irfani kema'rifatannya sangat dalam melewati imam-imam yang lain. Jadi syaratnya apa? Syaratnya abdun hamba. Itu syarat belajar tasawuf. Kun abdan takun muridan. Jadilah kau hamba, engkau boleh jadi murid. Nggak mesti belajar kitab Aqidatul Awam. Di zaman Imam Junaid nggak ada kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ditulis tahun 1800-an. Ya. Oh, mesti belajar fikih Syafi'i. Lah sebelum Imam Syafi'i sudah ada tasawuf. Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu kaki guru Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berguru kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq siapa? Cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Hanifah, laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Sabit. Kalau nggak ada sufi bernama Ja'far Shadiq, ini Abu Hanifah yang kata orang imam hebat itu pasti binasa. Karena dia kagum nanti dengan ilmunya. Jadi ciri-ciri orang-orang ulama yang mulai dibinasakan oleh Allah, dia ujub dengan ilmunya, dia merasa bangga dengan ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ustaz-ustaz dai-dai sombong itu tunggu aja waktunya. Ya. Ilmu bukan ilmu dia, makom bukan makom dia. Apa yang mau dibanggakan? Jadi apa syarat belajar tasawuf? Jadi hamba. Ya. Satu aja, kun abdan. Karena bertasawuf itu definisinya itu banyak, tapi saya kasih 2 kalimat saja. 2 kata saja. Tahqiqul ubudiyah, selesai. Apa itu tasawuf? Tahqiqul ubudiyah. Apa arti tahqiqul ubudiyah? Membuktikan kehambaan diri. Itu yang disebut bertasawuf.
Di mana bid'ahnya? Adapun jujur sabar itu buah orang bertasawuf, bukan awal tasawuf. Kita sayang sekali, saya dengar di negara-negara di sekitar kita, Nusantara, Brunei, entah Malaysia, saya lupa. Itu ada pengajian buku tasawuf di sekolah agama, sekarang dihapus dijadi pengajian akhlak. Itu penurunan. Nggak maju itu. Yang maju justru kalimat tasawuf muncul. Dan tasawuf itu dimulai dari mengenal Allah, mengenal diri, lalu mengenal Allah, barulah akhlak kepada diri, lalu akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada makhluk. Jadi akhlak itu buah bertasawuf. Kalau enggak orang jadi ria, pencitraan. Pencitraan kepada makhluk. Tapi kalau orang kenal kepada Allah, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia gaya, mau dia gak gaya, gak ada urusan. Dia semuanya berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai baju bagus, itu sufi nggak? Boleh nggak sufi pakai baju bagus? Boleh nggak murid tarekat pakai mobil bagus? Boleh nggak murid tarekat makan enak di resto? Boleh. Yang penting dia makan halal dan menyebut Bismillah. Itulah kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Jadi saya nggak mau bikin ribet-ribet. Ente mau belajar tasawuf, syaratnya banyak bro. Harus belajar ini dulu. Ngapain? Ad-dinu yusrun. Nabi SAW mengatakan agama ini mudah. Kenapa kau persulit? Orang yang mempersulit tasawuf itu ahli bid'ah. Tasawuf itu nanti gila. Nggak ada tuh. Udah dokter masih disebut gila. Saya megang beberapa torikot, Pak. Ijazah torikot saya banyak. Dan alhamdulillah tambah waras, tambah tenang, tambah enjoy, tambah menikmati. Bahwa dunia ini main-main saja. Kata Allah itu nikmat sekali. Ya, dengan semua hiruk pikuknya. Mau mesra dengan keluarga, cekcok dengan tetangga, dipuji dan dibully itu biasa aja. Main-main kok. Ya. Nah, kita sering ngomong gini, udah ente akhlak baik aja, itu tasawuf. Itu namanya maksa orang berbuat baik, tapi dia gak tahu dia berbuat baik untuk siapa. Ngajarin orang ria. Ya. Dan kita sering lihat iklan-iklan berantas korupsi, ya kan? Pas dia sudah jabat, korupsi juga. Karena dia, kenapa dia korupsi? Karena dia nggak merasa diperhatiin rakyat, nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau orang kenal Allah, Allah mau di kamar, mau di kantor, mau di rumah, mau di luar negeri, dalam negeri, Allah sama nggak? Allah merhatiin ini sama nggak? Itu dia. Maka bertasawuf ini dapat dipakai oleh politisi, pejabat, guru ngaji, orang biasa, orang alim atau tidak alim. Orang alim tidak bertasawuf, ilmunya hampa. Dia nanti ria. Dia ngajar nanti gak tulus kepada Allah. Dia nanti gampang tersinggungan. Ya, pengen dihormati di mana saja. Nanti kalau ada orang kurang hormat ke dia, dia ngomong, emang dia gak kenal mana? Aneh ini kiai. Itu orang-orang yang berilmu tapi dia nggak bertasawuf. Tapi kalau orang berilmu dan dia bertasawuf, dia tahu bahwa ilmunya milik Allah SWT. Saya sering kasih pertanyaan, kita punya rumah, punya baju, punya kendaraan, terus ada orang tetangga bilang, ini punya saya. Boleh tekar nggak kita sama dia? Kita mau tekar loh sama orang itu, bahkan sampai ke pengadilan kita bawa. Mengakuisisi milik orang lain. Tidak ada orang terima. Apalagi ada seorang alim, kata dia, ulama, kiai, pendakwah, mengakuisisi ilmu Allah. Kata, ini ilmuku. Enggak menghargai ilmu saya. Ilmu kita siapa? Ya, kalau ada orang tidak menghargai kita, sederhana, jika itu ilmu Allah, dia tidak menghargai Allah. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Attas, dihikayatkan oleh murid beliau, ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Apa kata beliau? Dalam Tasbitul Fuad jilid 2. Jadi beliau ini
kalau naik kendaraan, ada orang yang bisa cium tangannya, ada yang cium kakinya, ada yang nggak sempat makan cium kudanya dicium, ontaknya diciumin, sekedar menyentuh. Kalau nggak sempat cium maka dia sentuh begini aja. Datanglah seorang pakar akidah kepada Al-Habib Umar ini yang nulis Ratibul Attas itu. Apa-apaan ini wahai Habib? Gitu. Apa jawaban beliau? Apa-apaan? Kenapa? Innama azzamullah ma'azzamuni. Mereka bukan sedang takzim kepadaku. Mereka bukan sedang menghargai aku. Mereka sedang menghargai Allah. Itu kenapa kita menghormati ulama. Bukan karena dianya pinter. Tapi karena Allah menitipkan ilmunya pada dada orang itu. Sederhana aja. Ya. Gitu Bang Iqbal ya. Terjawab? Lalu kenapa orang tarekat masalah sholat itu bab fikih? Jadi ada fikih yang sifatnya am, ada fikih yang sifatnya khas. Fikih am itu umum. Sholat di masjid lebih afdol 27 rakaat itu umum. Tapi Imam Ghazali dalam jilid pertama Ihya ini sering dipahami oleh orang tidak paham. Kata beliau, untuk orang yang hatinya sedang dididik oleh gurunya karena penyakit riya, dia ikuti petuah gurunya. Gurunya suruh dia sholat di mana? Jika dia sholat di rumah lebih selamat, maka selama berlatih itu dia sholat di rumah. Selama apa? Berlatih. Bukan selama-lamanya. Enak bener ente. Kita rubuhin aja masjid ya. Kalau emang kita sholat di rumah boleh apa biasa-biasa aja gitu. Jadi husnuzon kepada saudara penting sekali. Barangkali dia mengamalkan ajaran Imam Ghazali itu. Tapi setahu saya Imam Ghazali tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Minimal sama keluarganya. Jadi kalau nggak sempat ke masjid, ya sama keluarga kita. Tapi usahakan kalau bisa ke masjid. Satu dari ibu-ibu, yang mana nih? Sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau bertanya tentang ilham tentang kematian dan kematian. Kalau ada seseorang yang merasa sakit deh, terus dia ini nggak masak deh, ini nggak masak kan dari pihak medis pun ada yang melihat entah dia melihat kebiasaan sebelumnya kebiasaan kayaknya ini sudah lama lagi. Jadi pihak medis tidak bisa masuk tindakan permainan pengobatan lanjutan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka tidak mendahului Pak Allah soal dia menjadi Tuhan terapi. Padahal kan umur kematian itu bisa sampai orang tua bernafas. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Terima kasih banyak. Baik. Ada ilham, ada pengalaman. Ada juga keilmuan. Nggak usah jauh-jauh. Prediksi kemenangan calon presiden itu ada pakai survei. Tahu nggak? Berdasarkan survei, maka muncullah dalam tanda kutip dukun-dukun politik. Yang kita sebut dia dukun politik, tapi kita dengerin juga gitu. Benar kan? Mereka memprediksi siapa yang menang dan itu terjadi. Apakah itu mendahului? Tidak. Sama dengan begini, Bapak Ibu. Ini yang sering kita salah pahami tentang kearifan lokal, yaitu tentang penanggalan. Kita sering menyebut, oh nggak ada tuh hari baik, hari buruk, semua hari baik. Emang benar semua hari baik? Emang benar semua hari baik? Di sisi Allah semua hari baik, tapi kepada diri kita ada hari buruk. Hari kita lupa mengingat Allah, itu hari buruk. Lalu alam ini Allah ciptakan. Setiap hari Senin Allah kemudian, jadi hari Senin itu Allah menciptakan bunga. Hari Selasa Allah menciptakan api. Hari Rabu Allah menciptakan pengetahuan. Dan terus sampai kemudian sampai 7 hari itu ada yang Allah ciptakan di situ. Lalu melihat kejadian setiap hari Senin,
Ada ulama-ulama ahli falak, belajar falak dari umat sebelum kita. Mereka mencatat tentang kejadian-kejadian alam semesta yang sifatnya kejadian berulang. Kejadian berulang. Contoh, sekarang orang bisa prediksi tahun 2000 sekian terjadi gerhana matahari, baru belum kejadian. Itu berdasarkan apa? Kejadian masa lalu yang berulang, dihitung, menjadi ilmu ketahuan namanya ilmu falak. Orang Jawa ada namanya apa? Weton apa? Weton itu sebenarnya ilmiah. Cuma sekarang yang pakar ilmiahnya sudah banyak yang meninggal. Yang muncul sekarang mitologinya, padahal dia ilmiah. Sama, tasawuf tarekat itu tadinya ilmiah sekali. Lalu mursyid-mursyid banyak yang meninggal, yang sisa adalah murid-murid yang suka keramat dan khurafat. Jadi kalau ketemu jumpa yang diceritakan halu, yang diceritakan keramat-keramat, nggak ada cerita ma'rifat. Padahal dulu, kata seorang sahabat ini, Sayyidina Mu'az, ketika ketemu sahabat lain mengatakan, ta'al, nu'min sa'atan, kamu duduk sini dulu, kita beriman, bicara tentang Allah sesaat. Jadi sahabat kalau duduk, itu ngobrolin tentang hukum, ngobrolin tentang ma'rifat. Itu yang mereka sebut nu'min sa'atan. Nah, jadi ketika kejadian berulang, maka dicatatlah namanya zodiak. Ramalan. Sebenarnya itu bukan ramalan. Itu hanya pengalaman rumusan orang hidup. Yang lahir hari ini, nanti begini, biasanya karakternya begini, gitu. Benar nggak? Yang lahir hari Senin sama Selasa beda nggak karakternya? Beda loh Pak. Anak saya ada yang Senin dan Selasa, dan itu beda karakter. Dan kita ngikutin. Oh ternyata ada bab ilmiahnya, dan kitab-kitabnya ada semua. Ada al-mujarabat, ada ilmu falak, dan segala macam. Jika itu sebatas pengetahuan dan pengalaman, maka dokter mengatakan, ini 3 bulan lagi mati nih. Dia tidak mendahului ilmu Allah, dia hanya berbicara pengalaman saya, kalau ada pasien begini, 3 bulan lagi mati. Itu ilmiah nggak? Tinggal dibuktikan. Kalau dia nggak mati, berarti keajaiban. Gitu ya. Sama. Percaya nggak Ibu, saya punya mertua, itu pelaut. Jadi ayah saya nggak pelaut. Jadi lagu nenek moyangku pelaut untuk istri saya. Itu saya nggak berlaku, itu bid'ah itu. Kalau saya nenek moyangku petani. Kalau istri nenek moyangku pelaut. Mertua saya nggak sekolah, tapi dia belajar ilmu cara baca cuaca. Dia nggak perlu pakai alat-alat canggih. Dia bilang, ntar lagi hujan, kita jangan ke sana. Dia lagi melaut seminggu, sebulan, terus dia bilang ke awak kapalnya, jangan ke kiri, nanti ada badai. Mereka ketiduran, layarnya ke kiri, dan kena badai. Selama itu puluhan, mungkin 50-40 tahun dia ngelaut, dia nggak pernah tenggelam. Dan nggak pernah dibawa ombak. Itu kenapa? Dia tahu ilmunya, kalau ada ombak, nggak boleh hidupin mesin, nggak boleh ngayuh, nggak boleh pakai apapun. Jadi diem aja. Mau dibawa kemana, terserah. Dia cukup melihat langit, nanti dia bisa baca, ini bintang Sagittarius, ini bintang apa, tapi pakai bahasa Jawa. Kalau bintang ini berarti ujungnya Kalimantan, bintang ini ujungnya Cirebon, bintang ini sampai, dia bisa baca, dan itu bukan bagian dari ramalan. Dia sama dengan kayak kita hari ini baca GPS. Ya, dan prediksi-prediksi yang kita hari ini sebut BMKG, itu kan sudah ilmiah. Kenapa itu nggak disebut mendahului Allah? Karena ilmiah. Kenapa ilmiah yang dulu tidak disebut ilmiah? Karena sudah dapat ilmu dari orang barat. Dan di situ saya tidak sepakat dengan kita meninggalkan para herbalis, lalu kita tuduh dia dukun khurafat, setelah kita dijajah oleh pendidikan kedokteran barat. Maaf ya Pak Dokter ya, ini ada beberapa Pak Dokter ini. Setuju, Pak Dokter setuju, alhamdulillah. Ya. Sebelum Belanda masuk kan nggak ada kedokteran di Indonesia. Dulu orang kalau berobat kemana? Ke dukun. Ini banyak yang lahir nih dukun nih ya. Dukun beranak lahir. Betul nggak? Jadi kita terjebak oleh kosakata hari ini
yang membuat kita menolak kearifan masa lalu. Saya sedih sekali melihat perukiah itu ngata-ngatain kiai dan bilang, gak usah ke kiai itu khurafat, itu jin. Ternyata dia yang kejinan. Dia kalau melihat ada orang datang, ini banyak jin. Tahu dari mana? Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ngaku bisa melihat jin, fahuwa kazibun dajjal. Itu orang pembohong sejati. Karena yang bisa melihat jin cuma jenisnya atau orang gila. Indigo itu yang dilihat bukan jin. Ini cuma melihat energi-energi yang masih tersisa dalam memori dia. Termasuk para tirakat-tirakatan. Yang dapat melihat jin itu cuma para nabi dan pewaris para nabi. Tapi para nabi dan pewaris para nabi nggak tertarik melihat jin. Mereka lebih tertarik melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tasawuf bukan ilmu ketemu alam gaib. Ilmu tasawuf, ilmu merasakan Allah yang maha gaib itu zahir dalam hidup kita. Ya. Maka Bapak Saudara Allah, semoga beragamanya tambah waras dan terhadap kearifan lokal tidak semuanya kita tolak, ada yang kita terima, ada yang kita tolak. Dan kajian ini Allah kekalkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kamu ya. Suratul Al-Jin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.